Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, teman sahur yang dirahmati Allah, kita kembali diberikan Allah kesempatan bisa kembali melakukan ibadah shaum ya pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga teman sahur semua diberikan kesehatan dan kesempatan ya, dan kemudahan, kelancaran dalam menjalani shaumnya. Teman sahur yang dirahmati Allah, pada kesempatan saat ini ya, insya Allah ya, kita akan membahas tema berkaitan dengan meraih ya predikat takwa dengan puasa. Masya Allah ya, sesungguhnya bahasan ini bukan bahasan yang baru ya, tentu sudah sangat sering ya, dan mungkin sudah sangat familiar, tapi izinkan tetap disampaikan di dalam forum ini ya, selain sebagai muhasabah bagi diri saya sendiri ya, dan mungkin juga bisa sebagai pengingat gitu ya bagi kita semua. Teman sahur yang dirahmati Allah, mungkin di awal jika membahas ya berkaitan dengan takwa yang dikaitkan dengan puasa, tentu kita sangat ingat dengan satu ayat yang juga sangat sering ya kita perdengarkan di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Nah, dari ayat ini ya tentu sungguh sangat berkaitan gitu ya dengan tema kita saat ini. Dan dari ayat ini kalau kita selami ya artinya, maknanya bahwa la'allakum tattaqun ya, di asyam lalu dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Jadi bahwa tujuan perintah shaum ini ya itu adalah hadirnya setelah melalui ya pelatihan atau pembiasaan ya selama Ramadan, itu akan lahir insan-insan hamba Allah yang bertakwa. Nah, berarti kan tentu keberhasilan shaum Ramadan itu adalah hadirnya ya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, lalu jika kita pahami ya berkaitan dengan ketakwaan tadi gitu ya, tentu itu perlu kita cari gitu ya maknanya apa. Nah, jika kita menyelami gitu ya apa makna takwa, nah, kita bisa mencoba untuk salah satu ya peristiwa di mana Abu Hurairah itu ditanyakan oleh seseorang ya berkenaan dengan takwa ini. Jadi seorang itu ya langsung ini ya bertanya kepada beliau berkaitan dengan apa makna takwa. Nah, ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, Abu Hurairah tidak langsung menjawab ya pertanyaan tadi, namun kembali bertanya gitu ya. Mungkin ini kalau saya memahaminya adalah untuk semakin membuat pemahaman tadi kepada si penanya itu lebih dekat gitu ya dengan apa yang dia rasakan. Jadi dari pertanyaan itu Abu Hurairah kembali bertanya dengan pertanyaan, apakah dirimu gitu ya pernah melewati jalan yang berduri gitu. Nah, lalu si penanya ini menjawab, tentu saja. Lalu apa yang kau lakukan, kata Abu Hurairah. Lalu orang tersebut menyampaikan ya menyingkirkan duri tadi atau ya menghindari. Nah, lalu Abu Hurairah menimpali jawaban tadi, demikianlah
ya, itulah takwa. Nah, jadi dari sini tentu kita bisa memahami makna takwa tadi, bahwa takwa adalah menghindari, berarti ada sifat atau upaya kehati-hatian begitu ya, tentu dalam setiap langkah. Jadi kehati-hatian dalam melangkah. Langkah bil makna bisa kita pahami adalah beramal, berarti kan hati-hati dalam beramal. Nah, sehingga maknanya orang bertakwa itu adalah orang yang dia terus memperhatikan langkahnya, apakah amalnya tadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu. Nah, lalu ya ketika kita telah memahami makna takwa, dan sesungguhnya banyak sekali ya penjelasan atau penjabaran berkaitan dengan makna takwa. Paling tidak kita memiliki satu pemahaman bahwa takwa itu adalah digambarkan gitu ya, bahwa seseorang yang bertakwa itu adalah seseorang yang terus memperhatikan bagaimana setiap langkahnya tadi gitu ya, apakah sesuai dengan ketika dia beriman. Tentu dia memahami bahwa seorang beriman itu terikat dengan setiap ya perintah dan larangan Allah, maka setiap langkah dia perhatikan apakah langkahnya tadi sesuai dengan perintah Allah ataukah tidak gitu. Nah, lalu untuk kita mudah gitu ya memahami atau menemukan apakah seseorang itu sudah bertakwa, walaupun sebenarnya mungkin kita tidak bisa misalnya memperhatikan seseorang, oh dia sudah bertakwa atau tidak. Paling tidak indikator ya ketakwaan tadi kita miliki gitu ya, bisa mengukur sejauh mana kita sendiri gitu ya itu apakah sudah meraih atau berusaha untuk menggapai takwa tadi gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin menyelami itu, mengetahui apa indikator seseorang yang bertakwa gitu ya. Nah, ini bisa kita kaitkan ya dengan ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, berkaitan dengan ciri-ciri atau gambaran orang yang bertakwa. Nah, ada 4 indikator ya seseorang yang bertakwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib ya. Yang pertama adalah orang yang dia al-khauf ya bil jalil. Al-khauf minal jalil, al-khauf minal jalil. Ini adalah orang-orang yang takut ya kepada Allah yang Maha Agung gitu. Jadi pertama dia punya sifat takut gitu ya, atau di dalam dirinya ada ketakutan kepada Allah. Namun ketakutan itu bukan sebagaimana takut dengan misalnya kita binatang buas, atau takut dengan ketinggian gitu ya, atau takut dengan hal-hal yang membuat kita ngeri, tidak gitu ya. Tapi takut dalam makna ini adalah berusaha bagaimana menghindar dari murkanya Allah gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan sesuatu yang Allah benci gitu ya. Nah, demikian. Nah, terus yang kedua adalah amal bitanzil gitu ya. Al-amal bitanzil. Amal yang mengikat pada syariah gitu. Jadi orang yang bertakwa semestinya gitu ya, ketika dia beramal, amalnya itu seluruh amal yang dia jalani dalam kehidupan, bukan hanya ibadah mahdhuf seperti sholat, puasa, zakat ya, atau haji, atau zikir, sedekah, bukan hanya semacam itu, tapi amal yang dia ketika setiap langkah kehidupannya itu dia ikat dengan syariat. Entah ketika dia dalam aspek individunya gitu ya, dalam aspek ketika dia berinteraksi bermasyarakat, ataukah ketika dia di dalam kehidupan bernegara gitu. Semuanya terikat dengan syariah. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah aridho bil qalil gitu ya, ridho terhadap yang sedikit. Nah, orang yang bertakwa dia akan senantiasa bersyukur. Apapun yang dia miliki semuanya adalah apa yang Allah berikan padanya. Jadi dia tidak menjadi orang yang kufur nikmat, dia tidak menjadi orang yang begitu berambisi terhadap duniawi gitu ya. Walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak juga dilarang seorang menjadi kaya gitu ya, tapi berambisi dengan segala cara dan mengindahkan apa yang Allah larang misalnya begitu ya, itu dia lalui. Nah, itu tentu
bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, sebagaimana tadi ya, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa hati-hati gitu ya, terhadap setiap amal perbuatannya. Terus yang keempat adalah orang yang al-isti'dad liyaumil rohil gitu ya. Orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya gitu, sehingga dia tidak tidak ibaratnya setiap amalnya dia kaitkan gitu ya, dia dia arahkan kepada apakah amal ini ketika dihisab nanti gitu ya akan berbuah sebuah kondisi yang akan mengarahkan dia kepada kebaikan, ataukah hisabnya tadi akan lebih berat kepada langkah kakinya menuju kepada neraka gitu. Nah, sehingga apapun gitu ya amal yang dia lakukan atau apapun yang dia perbuat itu dia kaitkan, dia arahkan dan dia persiapkan begitu. Jadi dia senantiasa mempersiapkan diri. Tentu beda ya orang yang dengan persiapan dengan orang yang tidak dengan persiapan. Tentu akan sangat ketika dia berhadapan ya di yaumul akhir nanti akan sangat berbeda tentunya. Nah, begitu ya teman sahur sekalian gitu ya, itu kiranya 4 indikator ya seseorang tadi sudah meraih predikat takwa. Nah, semoga ya dengan Ramadan kali ini ya yang insya Allah ini kan baru Ramadan, masuk ke Ramadan ke-8 ya, dan insya Allah semoga sampai akhir nanti kita bisa menjalankannya dengan baik ya, dan semoga nanti di 10 hari terakhir Ramadan kita bisa meraih Lailatul Qadar gitu ya, yang Masya Allah di sana limpahan rahmat Allah ya, berupa pahala yang begitu besar begitu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah gitu ya. Demikian teman sahur sekalian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.